orang berpandangan kalau melihat teman-teman TJ itu sudah yang negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medi Mahendra kembali hadir di podcast Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Nah, saya manggilnya Mbak atau Mas nih. Nah, Mbak Berbi, gimana kabarnya? Sehat? Aduh, Kak Lutfi sehat kan? Alhamdulillah. Aduh. Nah, ini karena kebetulan kita sudah berjarak nih, walaupun kan kita sedang kondisi pandemi nih ya. Cuci tangan sudah, gitu kan. Terus sudah gitu, pakai masker sudah. Tapi karena kita sudah berjarak, social distancingnya sudah ada, saya izin nih buka dulu masker ya, supaya kelihatan ngobrolnya gitu ya. Sebentar. Nah, oke. Mbak Berbi, Kang Lutfi, gimana sehat semuanya? walafiat sehat walafiat. Wih, keren deh. Karena gini, dalam pandemi COVID sekarang ini, yang paling terpenting itu sehat dulu, gitu kan. Udah sehat terus bahagia, karena kalau bahagia imunitas tubuhnya terjaga, sakitnya nggak akan datang. Betul. Nah, gitu ya. Ngomong-ngomong, Kang Lutfi sama Mbak Berbi, selama ini aktivitas kegiatan yang dilakukan apa aja sih? Kalau ngomongin aktivitas banyak ya Lup ya. Kalau ngomongin aktivitas, kebetulan juga sekali Pasundan kan. Oh, tadi kan baru bicara Sergei Pasundan. Ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat Komisi Penanggulangan AIDS, hari ini nih kita kedatangan tamu istimewa. Ini teman-teman dari Lembaga Swadaya Masyarakat Sri Kandi Pasundan yang ada di Jawa Barat, di Kota Bandung khususnya. Begitu kebetulan kita ketemu dengan orang-orang yang selama ini concern menjalankan aktivitas kegiatan kemanusiaan dan kegiatan sosial di bawah naungan LSM Sri Kandi Pasundan. Lanjut, Mbak Berbi, apa sih kegiatan yang dilaksanakan oleh LSM Sri Kandi Pasundan ini? Sebetulnya kalau ngomongin sekali Pasundan ini berdiri di tahun 2004, itu diinisiasi sama Mbak Riri. Diinisiasi sama Mbak Riri dan teman-teman TJ waktu itu yang ada di Kota Bandung. Awal sih karena banyak permasalahan kan sama teman-teman TJ itu kan terkait tentang masalah pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya gitu. Nah, sehingga ketika sudah berkumpul ngebentuk sebuah organisasi, melihat tantangan yang ada, maka sekali Pasundan mengupayakan bagaimana kita bisa merubah. Intinya sih ada sebuah perubahan, lalu kita melakukan kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya, seperti ya mungkin ada di isu kesehatan, ada di isu kesehatan, ada di isu ekonomi, hak asasi manusia. Jadi banyak sekali kegiatan. Jadi beberapa kegiatan seperti advokasi, audiensi, gitu ya. Gitu. Oh, luar biasa dong ya. Berarti LSM Sri Kandi Pasundan itu diinisiasi oleh Mbak Riri tahun 2004 dan sekarang 9 November 2004. Waduh, luar biasa ya kalau 2004. Udah lama banget dong ya. Berarti sekarang udah hampir 16 tahun ya. 16 tahun keberadaan Sri Kandi Pasundan ini. Iya, betul. Nah, itu kalau misalkan Sri Kandi Pasundan itu organisasinya di Jawa Barat atau di Kota Bandung aja? Organisasinya kalau Sri Kandi Pasundan itu buat awalnya kita ngebentuk 2004 9 November itu untuk teman-teman transpuan atau waria di Bandung Raya. Kita berpikirnya dalam Bandung Raya diisinya kesehatan, gitu. Akan tetapi kita melihat kebutuhan bersama terkait tentang kesehatan, terus hak-hak yang dimiliki oleh teman-teman waria yang dari Jawa Barat itu menjadikan kita mengembangkan sayapnya seperti itu. Oh, dulu Kang Lutfi kalau Bandung Raya itu berarti Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung waktu itu belum ada Bandung Barat ya? Belum ada Bandung Barat. Jadi kita seperti Sumedang saat itu. Gitu. Subang nggak masuk Kang? Belum. Jadi Bandung Rayanya Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Sumedang. 4 kabupaten kota. Oke. Nah, terus kalau misalkan tadi bicara ini menarik nih, diinisiasi oleh teman-teman para pendirinya dulu ya, termasuk Mbak Riri. Masih ada Mbak Riri? Masih. Ini kenapa nggak diundang ke sini? Sibuk. Wah, luar biasa. Mami yang satu itu sibuk banget. Luar biasa ya. Kang Indra, ingat ya, jangan kalah sibuk, oke? Ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi disampaikan bahwa LSM Sri Kandi Pasundan ini juga punya banyak aktivitas, concern di bidang pendidikan, concern di bidang ekonomi, concern di bidang sosial, begitu kan? Kenapa sih concernnya di bidang pendidikan, ekonomi dan sosial? Ada persoalan apa sih yang selama ini dihadapi oleh teman-teman di Sri Kandi Pasundan itu? Ya sebetulnya sih kalau ngomongin permasalahan nggak dan permasalahan itu kayaknya nggak hilang-hilang, itu ngomongin tentang stigma dan diskriminasi.
stereotip yang menempel di teman-teman TJ itu sangat kuat banget gitu, sehingga orang berpandangan kalau melihat teman-teman TJ itu sudah yang negatif, sehingga bagaimana caranya kita untuk merubah image itu gitu kan, dan nggak gampang ternyata ya. Kita ingin melakukan sebuah perubahan, ternyata baru cuma di satu sisi saja. Kita hanya meminta kepada pemerintah, tetapi kita lupa dengan perubahan-perubahan yang terjadi sama di diri kita. Akhirnya bagaimana kita membuat sebuah program yang berkaitan sama bagaimana kita mengkapasitasi diri kita sambil kita juga melakukan langkah-langkah kepada masyarakat dan pemerintah, intinya itu. Wih, keren banget ya. Jadi awalnya teman-teman itu juga sangat memahami betul begitu besarnya atensi pemerintah. Sekarang giliran masyarakat, teman-teman dari LSM Sri Kandi Pasundan untuk menunjukkan eksistensi diri dengan kapasitas yang dengan berbagai latar belakang kapasitas, kompetensi yang dimiliki. Wih, keren dong gitu kan. Nah, kalau misalkan bicara tentang apa yang mau diinisiasi gitu untuk nunjukin bahwa teman-teman itu ada begitu kan, aktivitas apa yang selama ini teman-teman bisa tunjukin gitu loh. Jadi jangan sampai hanya stigma, hanya diskriminasi yang muncul gitu kan. Karena hari ini kita bicara tentang kemanusiaan. Oke, sepakat ya? Kita bicara tentang kemanusiaan, kita bicara tentang cinta, kita bicara cinta itu cinta pada diri kita, cinta kepada diri kita selaku makhluk Tuhan, sebagai makhluk sosial begitu kan. Nah, kita akan bicara itu. Oke. Nah, keren ya. Jadi gini, Mbak Berbi, Kang Lutfi, yang inisiasi apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Sri Kandi Pasundan? Satu hal yang paling kita ini kan adalah terkait tentang inklusi ya, perubahan-perubahan di masyarakat itu. Di saat masyarakat memandang sisi negatif terhadap kita membuktikan dengan adanya bakti sosial, gitu, bakti sosial kepada masyarakat, lingkungan sekitar dulu deh yang dekat-dekat ya, gitu kan. Nah itu yang memperlihatkan bahwa kami itu ada. Transpuan itu ada di Kota Bandung, gitu, khususnya di Jawa Barat. Ini ada, jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang selalu kita melibatkan masyarakat. Nih, ini yang sangat penting gitu, karena dengan keterlibatan kita, ambil contoh bahwa kita ada terkait tentang dapur umum. Ya, dapur umum ini adanya di Caringin. Awalnya kita mengolah hanya untuk teman-teman transpuan saja, akan tetapi di sekitar kita banyak yang memerlukan itu. Dan jadi kita melibatkan teman-teman dan masyarakat untuk saling berbagi. Jadi di situ dapur umum awalnya teman-teman yang masak semua, sekarang tetangga-tetangga ikut masak juga. Masya Allah, sampai segitunya ya? Seperti itu. Wih, keren ya, luar biasa. Berarti kalau gitu sudah stigma itu sudah tidak ada dong kalau untuk dicaringin cerita tadi gitu kan? Ya itu sih, kalau ngomongin stigma tetap masih ada saja, sehingga memang Sri Kandi Pasundan mengupayakan dengan 3 pendekatan. Ada pendekatan komunitas, ada pendekatan keluarga dan masyarakat, dan sampai satu lagi pendekatan sama pemerintah. Nah, tadi beberapa aktivitas kegiatan seperti kayak bakti sosial. Hal yang paling mudah adalah ketika kita melihat potensi teman-teman. Teman-teman TJ ternyata teman-teman transpuan itu potensi sangat luar biasa, baik di bidang seni, tata rias dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Sri Kandi Pasundan untuk melakukan sebuah perubahan perilaku kepada teman-teman TJ terkait tentang inklusif ya tadi. Jangan sampai kita eksklusif terus, karena kalau kita inklusif akhirnya juga kita tidak bisa membangun sama masyarakat, dan akhirnya juga berbicara masalah kesempatan juga menjadi kurang. Sehingga ketika kamu jago rias, ada 17 Agustusan, bagaimana kamu bisa kontribusi dengan teman-teman di masyarakat. Ketika kamu punya bisa olahraga yang bisa menghibur, ayo kita volley. Apa yang paling disukai sama teman-teman waria? Oh, volley. Oh, jadi video-video yang viral itu juga inisiasi dari teman-teman ya. Wih, luar biasa. Ini sahabat-sahabat KPI, ini menarik loh pagi ini ya obrolan kita ya. Oh, gitu ya, luar biasa. Iya, gitu. Kang Medi. Kalau nggak gitu, udah bisa kita. Coba-coba dibuka dong maskernya biar kelihatan mukanya dong. Mukanya saya bagus banget. Cuma giginya lagi nggak bagus, agak ompong-ompong sedikit gitu. Mbak Berbi, ngomong-ngomong nih, tadi kan Kang Lutfi sama Mbak Berbi belum cerita nih, baru cerita tentang 2004 didirikannya LSM Sri Kandi Pasundan. Kenapa sih kok namanya Sri Kandi Pasundan gitu? Ada nggak filosofinya gitu? Sri Kandi Pasundan sebenarnya lebih mengarah kepada perempuan perkasa. Oh, I see. Iya, perempuan perkasa gitu, yang Sri Kandi itu kan lebih Wah, ini berarti perempuan perkasa banget. Nah, keren ya, luar biasa. Kita perempuan kekar ya. Oh, jadi Sri Kandi Pasundan itu berawal dari pemikiran perempuan perkasa. Terus lanjut Kang Lutfi gimana? Ya, nah seperti itu, muncullah nama Sri Kandi Pasundan.
karena kita tidak mau menyebutkan bahwa nama organisasi kita itu adalah organisasi waria, karena kalau ngomongin tentang legalitas pada saat itu agak sulit ya nantinya gitu. Makanya kita pakai nama Sri Kandi Pasundan ini akan lebih gampang untuk kedepannya bahwa langkah-langkah, karena kita berpikiran bahwa organisasi waria yang di daerah itu mengacunya kepada Sri Kandi Pasundan. Jadi kita punya satu logo yang sama, itu untuk semua kota kabupaten. Oh gitu Iya, Kak. jadi kayak kota Cimahi pakai namanya Sri Kandi Perintis, kota Bandung namanya Sri Kandi Priangan. Oh. Nah, semua namanya SP gitu. Oh, gitu. Dan logonya sama seperti itu. Oh, itu baru untuk di Jawa Barat aja ya Kang ya? Iya, Kalau betul. untuk di nasional nggak Kalau ada? untuk di nasional karena kita ada jaringan ya. Jadi jaringan Gewelina dan LDR itu, jadi di situ sebenarnya menyatu sih. Untuk Ini ngomong-ngomong kalau misalkan bicara tentang trans perempuan gitu ya, di Kota Bandung sendiri jumlahnya banyak nggak sih itu sampai harus dibikin LSM gitu? Kalau ngomongin jumlah pada saat kita pendirian itu termasuk banyak. Untuk Kota Bandung saja itu bisa sampai 900. 900 orang? Iya, Kota Bandung saja. Itu berdomisili dan berKTP Bandung? Justru banyak pendatang. Oh, oke, I Waktu itu see. jadi kayak dari Cirebon, Indramayu, teman-teman banyak yang sebenarnya dari luar. Kalau untuk Bandungnya sendiri kurang lebih sekitar 600-an pada saat itu. Kalau sekarang di Bandung tuh ada sekitar 300-an lah, 300-an lebih. Oh, gitu Dan ya. itu terbagi kurang lebih ada di 32 kelurahan ya. Oh. Gitu. Jadi yang dominannya di Kota Bandung kayak Kiara Condong, terus Bojong Loak Kaler, Bojong Loak Kidul itu termasuk banyak, Saringin itu terbanyak teman-teman juga. Dan itu masih ada pendatang-pendatang juga seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Terus kalau misalkan sekarang nih program yang sedang dijalankan apa? Yang dijalankan programnya sekarang itu yang isunya HIV, program penjangkauan bersama Global Fund dan PKBI Jawa Barat. Terus juga ada program peduli yang berkaitan sama tentang program inklusi sosial itu bersama PKBI Pusat di Jakarta. Sama satu lagi yang Program SAFE. program SAFE itu Project. untuk kesehatan remaja. Iya, Jadi Skandi Pasundan memiliki tiga aktivitas kegiatan yang memang mungkin beda-beda fokus. Yang satu berbicara tentang inklusif, yang satu berbicara fokus kesehatan HIV/AIDS, yang satu lagi berbicara tentang kesehatan remaja. Oh, luar biasa ya. Nah ini sahabat-sahabat KPA, kita kedatangan tamu-tamu istimewa ini karena kebetulan kita juga sedang bicara juga nih terkait dengan strategi penanggulangan HIV di Kota Bandung. Nah ternyata teman-teman dari LSM Sri Kandi Pasundan itu sudah melakukan aktivitas yang nyata di tengah masyarakat, terutama untuk melakukan penjaringan bagi teman-teman ya, Iya, saudara-saudara kita yang trans perempuan ya. Iya. Jadi sosialisasi, pendampingan begitu ya supaya mereka juga tetap bisa menjaga komitmen untuk 3-0 ya. Iya. Zero kematian, lalu zero penyebaran, lalu juga zero stigma dan diskriminasi ya. Memang terus terang saja ya, tantangan kita masih besar ya gitu ya, terutama menyangkut masalah stigma dan diskriminasi. Permasalahan yang intinya waktu itu kita fokus di isu HIV itu. Ternyata kita ada bermasalah di masalah identitas karena sekarang itu harus melakukan kayak KTP kayak begitu. Sedangkan teman-teman TG itu banyak yang lari dari rumah. Sehingga akhirnya itu menjadi bumerang ketika kita sudah bisa banyak menjaring, tetapi akhirnya untuk akses dan lain sebagainya agak sulit banget untuk berbicara tentang akses yang lain gitu ya, yang harus menggunakan KTP. Sehingga pas kebetulan juga ada program peduli ini, yang program pedulinya kebetulan juga kita fokus untuk kartu-kartu identitas. Jadi bagaimana kita melakukan audiensi sama Disdukcapil. Sudah dilakukan? Sudah ada tindak lanjutnya? Sudah. Sudah ada. Alhamdulillah. Dan itu sangat luar biasa sekali Disdukcapil mensupport itu, dan kita membuat KTP itu sangat cepat banget. Cepat sekali. Sangat cepat banget dan akhirnya banyak teman-teman yang sekarang lagi sudah mulai banyak membeli KTP. Cuma memang ada permasalahan karena teman-teman yang benar-benar nggak punya sekali data, padahal sebetulnya sih kalau di Dukcapil yang penting dia punya nama awal, tapi itu bisa. Nah itu permasalahan kartu identitas ternyata itu yang menjadi permasalahan yang paling utama waktu pas kesini karena ngomongin HIV, oh iya teman-teman sudah rutin, rajin dan lain sebagainya untuk tes HIV. Ternyata
ada permasalahan penting ketika dia sakit dan lain sebagainya, nggak punya BPJS dan lain sebagainya, jadi itu. Ya insya Allah saya nanti bersama dengan teman-teman dari Komisi Penanggulangan AIDS akan bantu memfasilitasi itu ya. Aduh, cocok Kang Medi. Iya dong. Mau Kan kita ngundang ke sini tuh mau kolaborasi supaya jangan sampai ada lagi saudara-saudara kita gitu kan yang tidak terjaring gitu kan. Jadi kita pertama nih komitmen kita membangun kesadaran seluruh masyarakat untuk menghindari stigma dan diskriminasi. Lalu yang keduanya gitu kan supaya saudara-saudara kita juga bisa open status. Iya, Kalau sudah open status kita juga bisa berpikir langkah-langkah strategis apa yang bisa kita bantu. Buat Ibu Kadis Dukcapil Kota Bandung, buat Ibu Sekretaris Disdukcapil Kota Bandung dan seluruh jajaran Disdukcapil Kota Bandung, jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak atas bantuannya selama ini untuk membantu program penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung untuk memberikan identitas kependudukan. Dan tadi Mbak Berwi bilang, kalau Lutfi bilang masih ada nih saudara-saudara kita yang belum punya. Saya menyapa Ibu Kadis Dukcapil, mudah-mudahan nanti program dengan KPA kita akan follow up, kita akan lakukan upaya untuk melakukan penjaringan terhadap saudara-saudara kita yang belum memiliki identitas kependudukan. Nah, yang menarik lagi nih, tadi kalau misalkan kita berbicara tentang inisiasi ya di bidang pendidikan, lalu kesehatan tadi udah ceritakan gitu ya. Ini yang pendidikan nih, apa yang sudah dilakukan? Sebenarnya kalau untuk pendidikan ini memang agak sulit gitu. Karena teman-teman TG itu memang banyak yang lari dari rumah itu di masa-masa SMP, SMA itu. Oh gitu. Ya, yang akhirnya juga secara SDM untuk pendidikannya juga masih terputus ya. Karena mereka untuk menjadi jati diri keluar dari rumah itu memutuskan untuk segalanya berhenti seperti itu. Jadi kita sempat menawarkan ke teman-teman untuk ngikutin paket ya, kejar paket. Nah itu akan, tetapi di situ ada yang menjadi kendala juga terhadap teman-teman. Jadi teman-teman mungkin saat ini mereka lagi nyaman dengan dunianya gitu kan. Jadi kita agak kesulitan di sana, tapi kita nggak henti-hentinya untuk mengarahkan ke teman-teman untuk mau belajar, untuk mau membaca sih pada intinya gitu ya. Karena dengan mereka mau belajar, mau membaca, itu salah satu langkah-langkah nanti yang akan kita bisa merubah untuk teman-teman dia mau sekolah lagi seperti itu. Gitu. Tapi kalau udah ada itu. Kita kalau itu waktu itu baru nanyain ya, ada beberapa orang sih yang sudah ngikutin itu. Oh gitu. Ya. Nggak, maksud saya gini loh, manfaatkan Komisi Penanggulangan AIDS ya Kota Bandung, manfaatkan saya, manfaatkan sahabat-sahabat di KPA begitu kan untuk bisa mengakses kesulitan-kesulitan yang selama ini dihadapi oleh kawan-kawan semua gitu ya. Kalau misalkan seandainya terkait dengan inisiasi pendidikan itu kan luar biasa tuh. Maksud saya kalau misalkan ada upaya untuk betul-betul serius nih Kang Lutfi ya kan kita bisa akses dengan teman-teman dinas pendidikan untuk menyediakan fasilitas kejar paket begitu kan supaya teman-teman itu minimal mereka memiliki ijazah gitu kan. Yang akhirnya juga jadi kita cuman hanya ketika itu masih agak sulit Kang Medi. Jadi kita mengupayakan untuk yang kayak pendidikan-pendidikan non formal. Jadi ada beberapa pelatihan-pelatihan yang kita libatkan teman-teman. Soalnya kalau untuk yang kejar paket dan lain sebagainya memang tarik-tarikannya sama waktu dan lain sebagainya, ekonomi, kesadaran juga masih untuk udah terlanjur, udah kagok dan lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam itu yang memang masih PR kami untuk bagaimana membuat antusias teman-teman terkait tentang dunia pendidikan. Karena menurut saya pendidikan sangat penting. Gitu. Jadi kesimpulannya kalau misalkan program kejar paket sebetulnya kan juga nggak terlampau rigid sebetulnya kan waktunya juga nggak setiap kayak anak sekolah biasa kan. Sebetulnya kalau itu mau diinisiasi gitu kan nanti kita bisa lakukan kerjasama dengan dinas pendidikan setempat. Tapi satu hal tadi yang menarik pelatihan. Sepertinya pelatihan bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif mungkin ya. Karena yang paling terpenting punya skill gitu. Iya, betul. Yang paling digandrungi oleh teman-teman dari tadi kok istilahnya TG ya? Iya. TG itu transgender. Kalau dari teman-teman transgender sendiri gitu kan, pelatihan apa sih yang paling seneng gitu? Kalau yang kita sudah lakukan sih sebenarnya potensi teman-teman tuh berbeda gitu. Jadi kebanyakan orang memandang hanya teman-teman itu di salon saja, gitu kan. Nah ternyata setelah mereka kita adakan pelatihan kayak potong rambut, make up, ternyata ada pengen pelatihan yang lain. Jadi kayak pelatihan masak, udah sablon, ngejahit, nah seperti itu. Sekarang kalau itu kerjasamanya dengan siapa itu untuk program pelatihan? Kalau itu kita sempat kerjasama dengan yang dari Cimahi ya, Titin itu ya. Nah itu udah ada dari LPK juga. Jadi sama ada beberapa LPK kalau di daerah Cimahi
itu udah ada beberapa LPK yang Acilia, melibatkan. Acilia. Ya. Kalau dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung udah pernah dijalin kerjasama? Nah, itu belum. Bapak Kadis, nanti saya akan silaturahmi nih ke Dinas Tenaga Kerja. Siapa tahu ada program-program pelatihan bagi saudara-saudara kita, karena memang ini betul-betul saudara-saudara kita yang harusnya mendapatkan perhatian dan mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu kan. Nanti kita akan kerjasama ya. Kalau ada program-program pelatihan kayak pelatihan salon gitu kan. Karena yang saya tahu ya, pada saat saya dulu juga pernah bertugas di dinas sosial gitu, bahwa ada juga program-program pelatihan seperti salon. Tadi kalau bilang ada yang masak, ya kan kita nggak tahu ya, siapa tahu jadi chef terkenal gitu kan. Ya, mudah-mudahan saja ya. Nah, terus tadi juga yang menarik tadi disampaikan bahwa di Kota Bandung itu rata-rata banyak yang berasal dari beberapa kota ya. Betul. Di Indonesia mungkin ya, bukan di Jawa Barat yang datang ke Kota Bandung. Sampai pergi keluar rumah dari usia mereka SMP, SMA. Nah, pertanyaannya sampai hari ini memang mereka belum kembali ke keluarganya atau gimana, mereka memilih tinggal gitu? Ada yang belum, memang sudah tidak ada keluarganya. Iya, sampai keluarganya sampai menghilang. Gitu. Tidak tahu keluarganya dari mana. Dulu sempat ada satu permasalahan yang timbul bahwa dia dari Medan datang ke Bandung gitu kan. Terus sekarang dia tinggal di Kota Cimahi. Dia untuk mengakses KTP kan dia tidak ada. Jadi sempat dia minta ke keluarganya, kartu keluarga dikirim dari sana fotokopinya seperti itu, karena dia pengen pindah ke Kota Bandung. Nah, itu langkah-langkah seperti itu sudah dilakukan. Jadi kalau ngomongin teman-teman TJ itu lebih mobilitasnya lebih cukup tinggi gitu kan. Apalagi yang kalau yang Jawa Barat udah jelas kadang-kadang minggu ini ada di Kota Bandung, minggu depannya udah kemana, ke Jakarta kemana, seperti itu sih. Oh gitu yang ya? terjadi seperti itu. Kalau V ngomong-ngomong nih, dari sekian banyak sahabat-sahabat TJ yang ada di Kota Bandung ya, yang di bawah binaan Sri Kandi Pasundan, rata-rata pekerjaan mereka apa sekarang ini? Kalau sekarang sudah lumayan tapi karena kita sudah beberapa kali bekerja sama, kita pernah sama Kemensos juga terkait tentang web. Jadi bagaimana kita bisa meminimalisir teman-teman untuk memiliki pekerjaan yang sangat berisiko. Karena yang diambil yang paling mudah adalah sebagai pekerja seks. Yang akhirnya juga kita mencoba untuk mempersuasif mereka terkait tentang pekerjaan sebagai pekerja seks lumayan beresiko, sehingga akhirnya kita bekerja sama dengan kayak Kemensos dan sebagainya untuk teman-teman mau membuka usaha dan lain sebagainya. Dan karena rata-rata teman-teman walaupun tidak mempunyai usaha tapi dia sudah bekerja sama teman-teman. Sekarang untuk aktivitas di jalan malah sudah jarang kayaknya. Oh, alhamdulillah. Iya, sudah jarang. Sudah lebih baik lah kalau sekarang menurut saya gitu. Cuman juga memang ada dua faktor yang jadi ketika ada faktor yang terjadi kekerasan juga sama teman-teman TJ di jalan, itu pun menjadi pikir dua kali. Dan kedua juga di masa sekarang memang ya mereka harus berpikir ayo kita harus bekerja gitu, kita harus mempunyai skill dan lain sebagainya, kita harus punya kemampuan untuk bagaimana kita bisa melakukan mencari uang dan lain sebagainya dengan yang jauh dari risiko. Aduh, Masya Allah, luar biasa ya. Pantes saya perasaan kok sekarang kalau misalkan malam keluar gitu nggak pernah ngelihat Mbak Barbie loh. Sering, kalau saya ronda. Saya kan udah inklusif. Jadi kalau saya ikut ronda juga. Luar biasa. Jadi gini, maksud saya ini menarik ya buat sahabat-sahabat KPA begitu ya. Kehormatan, kemuliaan seseorang itu nggak bisa diukur dari pangkat, jabatan, kedudukan, harta yang dimiliki oleh seseorang. Tapi kehormatan dan kemuliaan itu sesungguhnya itu dilihat dari sampai sejauh mana orang itu bisa menjadi makhluk yang bisa menebar manfaat kebaikan buat banyak orang. Betul. Aduh, so sweet banget. Iya, jadi nggak boleh kita punya stigma gitu kan. Kita jangan memandang orang itu lebih rendah karena belum tentu diri kita lebih tinggi. Oke, jadi kalau misalkan kita memandang diri kita sama gitu kan, kita akan menjadi pribadi yang senantiasa berusaha untuk membangun komunikasi yang baik dengan banyak orang. Dan satu hal saya terus terang saja ya, merasa bersyukur begitu ya ketemu bersilaturahmi dengan teman-teman dari Sri Kandi Pasundan. Saya jadi banyak tahu begitu kan, banyak tahu terutama cerita tadi bahwa ternyata para TJ ya, para transgender yang ada di Kota Bandung yang beberapa waktu yang lalu begitu kan masih beraktivitas di jalan
keterampilan begitu kan, ternyata juga disadari betul sangat berisiko tinggi begitu kan. Nah sekarang dengan tadi Kang Lutfi sama Mbak Berbi cerita bahwa sebuah teman-teman sekarang sudah mulai melakukan aktivitas kegiatan meningkatkan skill dengan pelatihan, dengan peningkatan keterampilan. Sekarang sudah ada yang bekerja di salon, sudah juga ada yang jadi juru masak gitu kan, terus juga kerja di orang lain begitu kan. Saya merasa bersyukur begitu kan bahwa ternyata kalau kita punya optimisme, kita punya keyakinan, kita punya motivasi, Allah pasti akan kasih jalan tuh, Tuhan tuh akan pasti akan jalan, kasih jalan ya, betul ya Mbak Bebe ya. Nah, kalau begitu sekarang permasalahan apa yang masih ngeganjel gitu, yang bikin teman-teman itu, aduh kenapa sih kok masih begini, masih begitu, apa coba? Ada sih, jadi apa gimana? kayak tadi permasalahan kita bagaimana bisa bekerja sama dinas tenaga kerja, karena selama ini kita mau masuk ke sana agak bingung juga. Kalau teman-teman TJ kira-kira gimana ya, bisa diterima atau tidak, itu yang masih agak canggung. Sebetulnya sih melihat bahwa sebetulnya kita sama manusia itu ya, kita juga sama warga negara Indonesia, kita melihat yang sama gitu, dan harapannya juga kayak stakeholder dan lain sebagainya juga melihat kita itu sebagai manusia saja. Ketika dia tidak bisa melihat TJ-nya, lihat saja sebagai manusia yang memiliki hak sama di mata negara, di mata hukum gitu. Jadi kayak dinas tenaga kerja, harapannya bisa ada kerjasama yang lebih, bisa kerjasama bisa lebih intens lagi gitu. Yeah. Buat teman-teman yang tergabung di Komisi Penanggulangan AIDS, yang tergabung di Warga Peduli AIDS, ini tantangan kita semua, tantangan kita bersama. Mudah-mudahan podcast ini juga bisa menginspirasi banyak orang. Hari ini kita butuh banyak orang yang mau care and share. Karena orang itu kadang-kadang bisa care aja nggak mau share. Betul. Ada orang yang bisanya share tapi nggak care. Yang kita butuhkan dua-duanya ya, kalau itu ya. Dia care, dia juga mau share. Insya Allah nanti kita akan coba memfasilitasi komunikasi dengan beberapa dinas terkait, baik itu dinas tenaga kerja maupun dinas pendidikan, terkait dengan program kerja paket, lalu juga terkait dengan bantuan-bantuan pelatihan serupa itu. Nah selanjutnya kalau misalkan tadi disampaikan masih ada masalah serupa itu. Jadi harapannya apa dong ke depan? Harapannya yang muncul adalah perubahan kecil, walaupun kecil itu akan nampak. Kita tidak perlu perubahan yang besar, tapi hasilnya tidak ada. Perubahan yang kecil tapi hasilnya yang nampak. Karena itu menjadikan bahwa komunitas TJ ini atau Sri Kandi Pasundan ini buat ngedukung teman-teman terkait tentang kebutuhan, terkait tentang kapasitasinya, mereka sedikitnya akan berubah ke arah yang lebih baik dan lebih mandiri pada masa gitu ya. itu. Kalau saya bagaimana teman-teman komunitas bisa inklusif saja, dan ketika teman-teman sudah bisa inklusif, kita sebagai orang atau TJ yang merasa selama ini sebagai orang-orang marginal yang tertindas, sekarang bagaimana bisa dilibatkan baik sama pemerintah, masyarakat, karena sebetulnya teman-teman TJ juga memiliki skill yang menurut saya luar biasa. Cuman memang kepercayaan itu yang memang belum dimiliki sama masyarakat, karena mereka terlalu banyak melihat hal negatif, yang label-label negatif yang kepada teman-teman TJ. Jadi bagaimana kita bisa keterlibatan kita secara penuh di masyarakat. Ya. Karena kita punya potensi gitu. Ya. Saya pede aja Kang Medi. Harus. Karena kalau misal pede itu gratis loh. Percaya diri itu gratis gitu kan. Tapi dipercaya sama orang nggak gratis. Nah, itu. Kalau mau dipercaya sama orang nggak gratis, kita harus berdedikasi, kita harus punya loyalitas, kita harus punya latar belakang pendidikan, baru orang akan kasih kepercayaan. Tapi kalau pede itu mah gratis, percaya diri mah gratis, nggak usah bayar. Tapi kalau ikut dipercaya harus bayar, karena apa? Harus bayar sekolah supaya dapat gelar sarjana, supaya dipercaya sama orang, betul nggak sih? Iya. Nah, gini nih, kalau tadi sudah bicara harapan gitu kan, ini kan kita masih dalam kondisi pandemi nih, COVID-19 nih. Strategi apa sih yang dilakukan oleh LSM Sri Kandi Pasundan? Banyak ya. Kompak banget ini dua-duanya sampai sweet terus siapa dulu yang duluan nih. Betul. Salah satu langkah yang pertama kita lakukan adalah ada di ketahanan pangan. Kenapa kita ngomong ketahanan pangan? Karena pandemi ini menjadikan teman-teman untuk mengakses secara ekonomi sulit, kan? Jadi di sini kita dengan beberapa teman-teman itu di wilayah Jawa Barat bahwa
kita nanam bareng gitu. Karena di saat mereka nanam bareng, kayak kangkung kan tidak terlalu lama waktunya ya, gitu kan. Cuma 9 hari atau berapa hari sudah bisa dipanen. Dan itu sampai sekarang mereka teman-teman di daerah dan khususnya teman-teman TJ di Kota Bandung, mereka mulai sudah mau menanam. Awalnya dia merasakan bahwa menanam itu nggak penting. Apalagi buat teman-teman yang TJ yang suka nongkrong di jalan, dia bangunnya siang kayak gitu. Nah, ini menjadikan kebutuhan-kebutuhan bahwa dia harus bangun pagi, dia harus nyiramin tanaman yang dengan hati karena dia akan memanen itu. Nah itu langkah-langkah sudah dilakukan. Jadi ada beberapa kayak budidaya lele yang kayak gitu. Oh sudah? Ya sudah dilakukan. Itu ngajarin siapa Kang? Jadi kita kebetulan bareng dengan jaringan gotong royong yang ada di Kota Bandung nih. Jadi kita minta masukan-masukan, terus cara menanam itu seperti apa. Jadi kita sempat ngadain juga webinar buat teman-teman ngomongin cara menanam itu seperti apa. Boleh dong nanti saya main ke sana ya lihat ya. Boleh. Ditunggu. Iya. Oh jadi selama pandemi begitu kan tidak hanya mohon maaf ya, tidak hanya teman-teman yang tidak memiliki pekerjaan, yang punya pekerjaan pun terdampak gitu kan. Makanya kalau misalkan tadi kata Kang Lutfi, kalau misalkan kita nggak punya strategi membangun ketahanan pangan mandiri gitu kan. Nah ini saya mau kasih nih satu contoh gitu kan, bahwa Pak Wali Kota Bandung, Pak Odet Muhammad Daniel begitu kan, beliau seringkali melakukan sosialisasi terhadap program-program ekonomi mandiri keluarga gitu ya. Jadi betul tadi kalau misalkan mau makan sayur, mau bikin tumis, nggak usah belanja sayur ke pasar, kita bisa ambil selada bokornya dari tanaman yang kita tanam, kangkung atau bayam yang kita tanam. Nanti mungkin dikembangkannya melalui OTG. OTG itu Pak Wali Kota punya program OTG itu organic tower garden. Jadi bekas cat tuh, bekas kaleng cat yang besar-besar itu, tengah-tengahnya dikasih pipa gitu kan, terus udah gitu dibolong-bolongin, dikasih media tanam gitu kan, terus tengah-tengahnya yang pipa itu untuk sampah organik yang dimasukin. Udah begitu nanti kalau ada sisa lindinya dimasukin ke botol, disiramkan jadi pupuk cair gitu. Terus udah gitu lele sangkuriang yang sebesar-besar kelingking ini 3 bulan udah bisa dijual ke pasar. Udah gitu juga dan kalau misalkan teman-teman mau lihat nanti kita bisa main ke pendopo Balai Kota ya. Nanti di situ Pak Wali Kota punya tuh yang namanya contoh-contoh kayak model ternak kelinci, ternak ikan, ternak lele gitu kan. Aduh, Masya Allah kalau itu bisa diketuk tularkan dan jadi program yang masif, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman itu dengan segala keterampilan yang dimiliki begitu kan, tapi dengan aktivitas kegiatan ekonomi mandiri keluarga itu gitu kan, saya pikir ya nggak perlu lagi kita harus cari telur beli ke warung, butuh sayur nggak, butuh ikan nila mau digoreng gitu kan, tinggal ngambil dari betul nggak Kang ya? Iya gitu kan. Tapi nggak segampang itu Kang Medi. Kenapa tuh? Tapi memang nggak segampang itu. Tapi memang untungnya kita masih banyak kader-kader yang potensial, sehingga kalau berbicara tentang minat dan lain sebagainya memang terbatas untuk teman-teman TJ. Tapi menurut saya itu bisa dilakukan. Di COVID ini juga teman-teman TJ selain sebetulnya ada jangka pendek, jangka panjang. Kan jangka panjangnya tadi Lutfi udah ngomong. Jangka pendeknya itu kita waktu pertama awal itu ketika nggak bisa makan dan lain sebagainya, kita kerja sama jaringan juga untuk bagaimana kita bisa mendapatkan bantuan-bantuan. Sempat nggak bisa makan? Ada beberapa yang karena nggak bisa kerja. Iya, malah yang oda juga yang oda jadi aja nggak bisa. Satu kosan biasanya satu kamar tuh 1 orang. Ini 5 orang. Masya Allah. Karena nggak bisa bayar dan lain sebagainya gitu. Karena ya itu ada beberapa teman-teman TJ yang masih belum mapan secara ekonomi. Terus juga sekali Pasundan juga terlibat untuk di COVID ini juga terlibat sebagai komunitas Tohaga kerjasama sama dengan kepolisian. Luar biasa keren dengan Polres ya. Keren di mana itu tempatnya tuh? Di Kiri Condong. Kebetulan bagaimana teman-teman membantu untuk ke masyarakat mensosialisasikan penggunaan masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi tiga kegiatan ini juga menurut saya sangat luar biasa gitu. Jadi salah satu juga ada yang sama masyarakat, kita juga mengembangkan nama jaringan, baik sama jaringan komunitas. Jadi ada jangka pendek, jangka menengah, ada jangka panjang. Terus juga bagaimana kita bisa terlibat di masyarakat. Salah satunya itu dengan komunitas Tohaga itu teman-teman juga bisa ayo kita sebagai TJ juga bisa berlaku kalau di masyarakat, kita bisa lakukan sesuatu di masyarakat. Salah satunya itu mensosialisasikan untuk
pakai masker, tak jaga jarak dan Protokol sebagainya. kesehatannya dipakai. Oh gitu ya. Oh kerjasama dengan Iya, betul. Ketua Haga juga luar biasa. Ya. Teman-teman, sahabat-sahabat semua, jangan hanya bisa berkomentar, jangan hanya bisa menstigma seseorang begitu kan. Ternyata justru mungkin boleh jadi begitu kan, nyinyirnya kita gitu kan ditunjukkan dengan kinerja yang luar biasa, aktivitas yang luar biasa, terus pengabdian yang luar biasa, aktivitas kemanusiaan yang luar biasa yang belum tentu begitu kan orang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Satu hal hikmah dari obrolan kita hari ini gitu kan ternyata bahwa kita nggak boleh merasa diri kita lebih dari orang lain karena belum tentu orang yang kita pandang rendah lebih rendah dibandingkan kita. Mungkin boleh jadi dia lebih tinggi dibandingkan kita. Oleh karena itu kita harus jadi pribadi yang senantiasa tawadu, yang senantiasa rendah hati. Kalau kita sudah rendahkan hati kita, maka kita akan memandang semua orang itu dengan penuh cinta, penuh senyum, dan penuh salam. Dan kita akan menyapa semua orang dimanapun juga untuk ikut terlibat melakukan berbagai aktivitas kegiatan kemanusiaan seperti yang sedang dan kita lakukan selama ini. Aduh, Kang Lutfi, Mbak Berbi, makasih banyak loh ya, ini luar biasa nih obrolan kita ya gitu kan. Karena begini satu hal gitu ya, bahwa saya harus menginisiasi podcast ini begitu kan untuk bisa membangun komunikasi dengan teman-teman begitu ya, bahwa yang harus kita bangun itu adalah komitmen kemanusiaan. Betul. Gitu kan. Kalau sudah kita bicara komitmen kemanusiaan begitu kan, nggak boleh ada satupun pihak yang mencoba mendistorsi komitmen kemanusiaan dengan pendekatan suku, agama, ras, antar golongan. Sudah gitu kan. Kita bicara komitmen kemanusiaan karena fakta yang dihadapi oleh kita semua bahwa ada saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang mengalami stigma dan diskriminasi seperti teman-teman yang tergabung di Sekari Pasundan. Tapi saya salut loh sama Mbak Berbi, kayaknya udah kuat banget mentalnya ya. Oh, terlatih kita. Terlatih, Masya Allah. Bertahun-tahun sampai akhirnya itu proses perubahan tidak gampang kalau Kang Medi. Ini Kalau Mbak Berbi sebelumnya di Bandung. Bagaimana saya bisa berpikir positif itu yang saya berbasis potensi, berbasis juga kesempatan potensi kita. Ini ngomong-ngomong Teh Sinda aja belum tentu bisa make up secantik Mbak Berbi loh. Ini kan maksain. Soalnya ketemu Kang Medi. Jadi kalau ketemu Kang Medi kan harus gimana gitu. Bukan, selain itu Mbak Berbi apa sih kegiatannya apa sih? Volley, kebetulan saya suka volley. Nah, volley itu sebagai salah satu strategi saya pendekatan sama masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa mendekatkan masyarakat dengan cara menghibur. Karena saya berpikir ketika orang tersenyum itu ibadah buat saya. Oh, ya Allah. Itu walaupun terlepas di masyarakat nanti penilaiannya apa, yang penting ketika dia tersenyum, dia tertawa sama kita nggak ya intinya kan harus kita berpositif, punya pikiran positif. Tahu nggak kata Rasulullah, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bisa menebar manfaat buat banyak orang. Ya. Pada saat kita bisa membuat orang bahagia, pada saat kita bisa membuat orang itu tertawa, lupa masalah hidupnya, walaupun sesaat beres volley mikir lagi tuh masalah kan. Tapi penting dia sesaat dia lupa. Itu ibadahnya luar biasa gitu kan. Selain itu, selain olahraga apa? Dan tari ya. Jadi kebetulan juga saya juga menginisiasi teman-teman TJ untuk bisa menggali potensi di bidang seni, karena dulu itu paling gampang kita punya proyek-proyek dengan beberapa kayak diskotik, kafe dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang udah nggak ada karena ya itulah permasalahan stigma dan diskriminasinya terlalu tinggi, terlalu kuat gitu, sehingga akhirnya kesempatan untuk kita biasanya dapat kontrak udah nggak ada. Oh gitu. Nah, seni itu lumayan karena kita tuh seninya tuh komedian kan gitu. Ya. Ada calung, ada jaipong, ada dancer, cheerleader dan Luar sebagainya. biasa ya. Ya gitu, kalau kebetulan saya suka nari, suka olahraga gitu Kang Mendi. Jadi Oh gitu ya. Jadi nari, olahraga, Nah, itu. masak juga iya. kalau saya masak ala saya. Oh, super mie lagi. Enggak. Oh Jadi enggak. kata saya enak, kata orang belum tentu. Kalau Kang Lutfi sehari-hari apa Kang? Aku sehari-hari selain di program make up juga. Oh gitu. Ya. Selain make up? Masak. Oh masak juga. Ya. Bikin produk gitu? Apa ya?
sempat mau kemarin, apalagi saat pandemi kemarin ya. Jadi kita sempat mau meluncuri produk kayak gitu, kayak yang dicari saya. Gitu. Nah, terakhir nih obrolan kita. Kalau misalkan informasi pengen tahu tentang Sri Kandi Pasundan gitu kan, kemana nih? Banyak ya. Di Facebooknya ada. Facebooknya ada, terus di IG-nya CDC Pasundan ada, seperti itu. Atau datang ke kantor kita ada di Lewisari dan Sarijadi. Itu bisa langsung. Oh gitu ya. Iya. Mbak Berbi, Kang Lutfi, terima kasih banyak. Ya, hari ini sudah mau jadi tamu saya di podcastnya Komisi Penanggulangan AIDS gitu kan. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini, saya berharap saya bermunajat pada Allah, mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang gitu kan, supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang senantiasa menebar senyum, salam, sapa tanpa diskriminasi, tanpa stigma. Sahabat-sahabat Komisi Penanggulangan AIDS, sahabat-sahabat warga Kota Bandung yang senantiasa sehat dan bahagia. Itu tadi obrolan kita, mudah-mudahan obrolan hari ini bisa memberikan inspirasi buat kita senantiasa menjadi pribadi yang bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.